Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeremy Adi Pratama, NPM 221302539. Saya kelas A PTI 2022. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya, yaitu website portofolio untuk memenuhi tugas mata kuliah web framework. Baik, mungkin langsung saja saya akan memperlihatkan hasil dari websitenya terlebih dahulu. Baik, di sini adalah halaman beranda dari website saya. Pada halaman beranda ini terdapat section welcome, yaitu memperkenalkan nama saya dan gambaran umum tentang saya. Serta di sebelah sini terdapat 3 foto yang dapat men-slide secara otomatis. Lalu jika di sini ada tombol untuk menghubungi saya, di sini akan membawa kita ke halaman kontak. Di halaman kontak terdapat kritik dan saran, alamat rumah dan email saya, lalu nomor handphone saya. Lalu selanjutnya di sini ada riwayat pendidikan saya. Lalu di bawah sini ada tombol untuk kita melihat portofolio, dan jika kita tekan akan membawa kita ke halaman portofolio. Lalu yang section ketiga, yaitu ada pencapaian saya, mengawal nulis saya. Di sini adalah halaman di mana kita memperkenalkan kelebihan kita dan apa yang sudah kita capai. Selanjutnya di website saya terdapat blog. Blog ini akan terhubung dengan database. Yang terakhir ada pada halaman home, paling bawah ada footer. Kalau footer semuanya terdapat ada di semua halaman nah yang ada di navbar. Di sini terdapat logo Instagram dan LinkedIn yang akan, jika kita tekan, akan membawa ke Instagram saya. Ini adalah Instagram saya. Nah, ini adalah akun LinkedIn saya. Linknya di kotak. Jadi setelah itu kita akan ke halaman about. Di halaman about adalah isinya mengenai tentang diri saya lebih dalam. Di sini juga terdapat tombol Instagram dan ini yang sama yang akan membawa kita ke halaman Instagram. Namun dia berbeda, menambah ke tab selanjutnya, bukan menjadi satu di tab ini. Akan menambah tab baru jika kita tekan. Di bawah juga ada footernya. Baik, hanya di halaman portofolio. Portofolio seperti yang saya jelaskan, ada gabungan dari proyek dan sertifikat, lalu ada halaman untuk khusus proyek saja. Di sini
ada keterangannya. Jika saya pencet ini akan mengzoom gambarnya. Baik, selanjutnya kita akan melihat halaman blog. Untuk sementara hanya ada satu yang ada di database, jadi judulnya sama. Jadi judul ini sudah terkoneksi dengan database. Judul ini adalah apa yang saya tuliskan di dalam database. Yaitu untuk saat ini masih ada satu topik, yaitu 5 tips desain UI yang efektif. Nah, di sini di website saya itu bisa ada drop down, namun tidak saya gunakan karena tidak ringan. Jika terdapat hal yang perlu dimasukkan akan dimasukkan. Ini mempermudah untuk tidak mempermudah untuk memberikan rincian terhadap navbar. Jadi tidak harus semua ditaruh di navbar, bisa di drop down agar terlihat lebih ringkas. Lalu selanjutnya ada halaman kontak. Halaman kontak ini dia dapat memasukkan nama dan email serta pesan, sebenarnya seperti halaman kalau kita ingin mengirim email. Baik, selanjutnya di sini saya akan menampilkan halaman admin. Di halaman admin ini kita menerapkan prinsip CRUD, yaitu create atau membuat, read atau membaca, update itu memperbarui, dan delete. Jadi untuk yang create kita bisa menambah blok baru. Di dalam tambah blok ini terdapat validation, yaitu jika judul tidak boleh sama dan judul tidak boleh kosong. Di sini saya akan mencoba memasukkan judul blok dashboard ini untuk menambah blok. Kita pilih gambarnya, kita pilih untuk sampel, kita pilih, oh ya, di validation gambar kita tidak boleh mengupload gambar di atas 2000 KB dan formatnya harus JPG, JPEG atau PNG. Ini untuk masukkan isi atau deskripsi dari blog tersebut atau artikelnya. Maka jika di sini jika kita sudah berhasil memasukkan blok baru dari tambah blok baru ya. Nah, jika di sini akan otomatis masuk ke dalam database saya. Akan saya tunjukkan. Di localhost php_my_admin. Di sini saya sudah membuat database yang bernama Halo Jeremy, yaitu sesuai dengan nama website saya, dan terdapat satu tabel yang bernama blog. Nah, ini adalah isi yang baru saja kita masukkan, yaitu mendesain dengan mudah, lalu deskripsinya simple, isi blog, dan sudah otomatis masuk ke slugnya. bulan 4 tanggal 26.
Baik, selanjutnya kita akan menguji validationnya, fitur validation yang ada di dalam tambah blok baru ini. Validation pertama yaitu judul kosong. Jadi jika judul kosong akan otomatis batal, tidak bisa menginputkan isi ini ke database. Otomatis gagal dan akan tetap di halaman ini, tidak ke beranda. Jika berhasil akan ke halaman beranda. Lalu yang kedua yaitu jika judul sama identik dengan judul yang lain. Misalnya saya copy ini, tidak boleh sama. Nah, akan gagal juga. Lalu validation selanjutnya ada di upload file, yaitu di upload file gambar. Judul ini pilih judul baru. Lalu di sini saya akan masukkan file yang lebih dari 2 MB. Kita masukkan video saja. Kita cek. Ya, benar 2 MB. Jika lebih maka dia akan ini juga bukan JPG dan PNG, maka dia akan batal, tidak bisa terkirim. Tuh, akan batal dan gagal. Itulah validation yang ada di tambah blok. Lalu setelah itu halaman dashboard blok juga dapat membaca atau melihat detail di tombol lihat detail blok. Judul, slug, gambar, dan isi blok kembali. Lalu dashboard blok ini juga kita dapat menghapus, update terlebih dahulu, yaitu bisa mengupdate atau mengganti isi dari ini. Nanti kita ganti mendesain dengan mudah dan benar. Pokoknya blok baru ubah. Nah, maka akan menjadi terupdate dengan yang baru. Setelah fitur update yaitu kita ada fitur delete. Dengan delete ini akan menghapus bagian ini dari database. Untuk halaman admin kita tidak bisa mengakses dari halaman website. Jadi tidak semua orang bisa mengakses halaman admin, hanya admin saja karena terpisah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan kode program dari website saya. Di sini adalah untuk halaman front end-nya, yaitu ini adalah halaman dari berandanya. Untuk teknologinya membuat website ini kita menggunakan framework kode Igniter 4 dan Bootstrap versi 5. Di sini adalah ini adalah halaman untuk front end, dan di folder admin adalah halaman untuk admin. Ini halaman dashboard, ini halaman detail, halaman edit,
halaman create. Untuk routes dan controllernya, blok, admin, dan halaman frontend dipisah. Berikut adalah controller dari halaman frontend. Ini adalah controller untuk menyambungkan halaman blog ke database untuk mengakses data yang ada di database. Lalu untuk controller blog ada di sini. Di sini kami menerapkan fitur validation untuk judul, yaitu required dan is unique, yaitu judul harus tidak boleh kosong dan judul harus unik atau berbeda dari judul yang lainnya. Nah, ini validation untuk gambar, yaitu pertama dia harus gambar, habis itu dia harus berformat image JPG, dan image PNG. Untuk yang is image yaitu untuk mengakali, yaitu untuk mencegah orang mengakali websitenya. Untuk sekarang kan untuk menghalangi orang memasukkan file yang berupa file yang dapat merusak website kami. Jadi file yang boleh masuk hanya gambar, tidak boleh file yang lain. Berikut adalah controller untuk fungsi delete, fungsi edit, fungsi update, fungsi save, fungsi create, fungsi detail, dan index. Lalu saya akan menunjukkan routes-nya. Ini adalah routes untuk front end, dan sini juga ini untuk back end. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari website saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.